Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairunisa, NIM 19030360044. Saya megang di Perpustakaan Universitas Sultan Agung Semarang. Kelompok saya terdiri dari Putri Ayu Novita, saya sendiri Siti Khairunisa, Ainun Nurul Latifah, dan Wafda Salma Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi kerja magang. Posisi kerja magang di Perpustakaan Unisula itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu di bagian pengelolaan lantai 1, yang kedua di sirkulasi lantai 2, yang ketiga di sirkulasi lantai 3. Pada bagian pengelolaan lantai 1 terdiri dari Siti Khairunisa dan Putri Ayu Novita. Pada bagian sirkulasi lantai 2 yaitu ada Ainun Nurul Latifah, sirkulasi lantai 3 itu ada Wafda Salma Aulia. Posisi kerja magang akan bergantian setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya yaitu ada deskripsi kerja yang terdiri dari pengelolaan dan preservasi, sirkulasi, dan referensi. Baik, di deskripsi kerja pengelolaan dan preservasi itu yaitu melakukan inventarisasi bahan pustaka, melakukan klasifikasi dan katalogisasi bahan pustaka, melakukan input data bahan pustaka, membuat label, barcode, dan kartu riwayat peminjaman, melakukan perawatan dan perbaikan data sistem maupun fisik bahan pustaka yang rusak, melakukan input data bahan pustaka khusus karya ilmiah di repository.unisula.ac.id. Yang terakhir yaitu mengerjakan tugas lain sesuai instruksi pimpinan. Pada deskripsi kerja sirkulasi yaitu ada melayani peminjaman dan pengembalian koleksi sirkulasi, membantu pemustaka dalam menelusur koleksi, melakukan penataan buku di rak atau shelving, membuat laporan transaksi peminjaman, membuat laporan tagihan keterlambatan, melayani peminjaman Smart Lab, Carrel Room, dan ruang audiovisual di lantai 3, mengerjakan tugas lain sesuai instruksi pimpinan. Pada bagian referensi itu ada melayani pencarian koleksi baik cetak maupun elektronik, melayani print, copy, scan dokumen, melayani konsultasi terkait penyusunan tugas akhir, mengerjakan tugas lain sesuai instruksi pimpinan. Selanjutnya itu ada keunikan Perpustakaan Unisula, yang terdiri dari yang pertama itu ada Corner Kajian Literasi Peradaban Islam se-ASEAN. Perpustakaan Unisula adalah satu-satunya perpustakaan di Semarang yang memiliki corner kajian literasi peradaban Islam kawasan ASEAN. Masih dalam pengembangan yang dilihat dari referensinya belum mencakup ASEAN, tetapi di tahun pertama dan kedua koleksi manuskrip dan kitabnya sudah ada sekitar 10-20 artikel yang meliputi kawasan Jawa Tengah. Keunikan selanjutnya yaitu ada Carrel Room. Carrel Room merupakan peminjaman ruangan khusus untuk membaca yang terletak di lantai 3. Carrel Room diperuntukkan bagi para pemustaka yang sedang menyusun dan menyelesaikan riset atau tugas tertentu agar lebih nyaman dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya ada Smart Lab. Smart Lab itu merupakan layanan yang tersedia di Perpustakaan Unisula yang tersedia untuk melayani pemustaka yang ingin mengakses media informasi melalui komputer. Keunikan selanjutnya itu ada ruang audiovisual. Layanan ini sebagai perwujudan fungsi layanan rekreasi di perpustakaan. Ruangan ini dilengkapi fasilitas kedap suara, karpet, tempat duduk, dan AC yang digunakan dengan nyaman. Selain itu ada juga perangkat LCD dan sound system yang bisa digunakan untuk menonton film atau video. Keunikan selanjutnya itu ada desain interior di lantai 2. Desain interior Perpustakaan Unisula yang berada di lantai 2 terdesain secara modern yang memang khusus digagas desainnya oleh Rektor Unisula pada tahun 2010. Desain ini di bagian sirkulasi berada di tengah agar interaksi antara pustakawan dan para pemustaka dapat terjalin dengan baik dan dalam pelayanannya. Baik, selanjutnya itu potensi yang akan dikembangkan oleh Perpustakaan Unisula. Potensi yang akan dikembangkan pada Perpustakaan Unisula
yaitu perpustakaan Unisula masih dalam proses transisi menuju perpustakaan yang full otomasi yang meliputi antara lain yang pertama yaitu mesin pelayanan self-service di mana para pemustakawan dalam peminjaman dan pengembalian buku dapat dilakukan secara mandiri dengan memberi layanan melalui komputer yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada pemasangan RFID di pintu masuk atau keluar. RFID gate berfungsi sebagai Electronic Article Surveillance atau anti pencurian, yaitu dapat mendeteksi koleksi yang diambil secara ilegal dari dalam perpustakaan. Alarm akan berbunyi jika koleksi yang terdeteksi tidak melalui proses sirkulasi yang semestinya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.